Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kirana Putri. Saya dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler dengan NPM 203110027. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester oleh Ibu Titi Haryanti, SEMSI Politeknik Piksi Ganesha Indonesia dengan mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Investasi bab 1 yaitu Manajemen Keuangan dan Usulan Investasi. Nah, di sini ada fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap mengambil keputusan yang dilakukan, atau bisa diartikan seorang manajer keuangan boleh melakukan terobosan dan kreativitas berpikir, tetapi semua itu tidak mengesampingkan kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen keuangan, seperti mematuhi aturan yang terkandung dalam SAK, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, GAAP, Undang-Undang dan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan, dan lain sebagainya. Selain fungsi, juga ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua menghindari tekanan keuangan dan kebangkrutan, yang ketiga menghindari persaingan, yang keempat memaksimumkan keuntungan dan pertumbuhan pendapatan, yang kelima memaksimumkan penjualan dan market share, yang keenam meminimalisir biaya. Selain itu, manajer keuangan yang berada di posisi operasi perusahaan dan pasar modal berpedoman pada tujuan normatif. Adapun tujuan normatif dalam manajemen keuangan yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran para pemegang saham. Untuk mewujudkan hal itu, maka para manajer keuangan harus menjalankan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berdasarkan rasionalitas efisien. Nilai perusahaan itu sama dengan harga saham, yaitu apabila jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai pasar per lembar ditambah nilai pasar hutang, di mana apabila anggap konstan nilai hutang, maka setiap peningkatan nilai saham dengan sendirinya akan meningkat. Keputusan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu yang berhubungan dengan keputusan-keputusan keuangan suatu perusahaan. Dari keputusan tersebut ada 3 keputusan utama, yaitu yang pertama keputusan investasi tentang alokasi dana ke berbagai macam aktivitas atau aktiva. Yang kedua yaitu dalam kombinasi yang ideal antara modal asing dan modal sendiri. Dan yang ketiga yaitu keputusan mendapat modal dan keputusan tentang kebijakan dividen kepada pemegang saham. Selain itu, juga ada beberapa keputusan ekspansi eksternal, seperti akuisisi dan keputusan dalam rangka menyehatkan perusahaan, seperti konsolidasi, likuidasi, atau berbagai bentuk restrukturisasi keuangan lainnya. Adapun beberapa aspek yang harus diketahui oleh seorang manajer keuangan, yaitu yang pertama mengetahui pasar modal. Seorang manajer keuangan merupakan seorang perantara antara perusahaan dan pasar modal, di mana saham perusahaan diperdagangkan. Maka harus membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana pasar modal bekerja. Yang kedua yaitu mengetahui nilai. Untuk meningkatkan kekayaan, maka manajer keuangan harus mengetahui bagaimana aktiva finansial dinilai. Yang ketiga yaitu mengetahui tentang waktu dan ketidakpastian. Seorang manajer keuangan perlu mengetahui operasional perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang benar. Kebijakan investasi. Kebijakan investasi yaitu kebijakan terpenting dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri yaitu kebijakan, pendanaan, dan kebijakan dividen. Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan manajemen keuangan. Investasi itu bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Selain itu,
Manfaat investasi di masa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian atau resiko investasi. Dalam melakukan investasi, harus melalui proses evaluasi secara cermat mengenai prediksi keuntungan dan resikonya. Ada 4 konsep yang menjelaskan pemberdayaan, yaitu yang pertama, pemberdayaan dari dimensi marketing, yang kedua, proses bisnis internal, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat itu keuangan. Selain itu, kebijakan investasi didasarkan pada konsep Balanced Scorecard atau BSC dikatakan layak untuk dilakukan investasi jika yang pertama itu, aspek pasar berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan harus visible sebagai sarana untuk menyalurkan produk yang akan dihasilkan dari kegiatan investasinya. Yang kedua, yaitu setelah diidentifikasi nilai pelanggan dari analisis marketing terpenuhi, selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai bisnis internal. Dan yang ketiga itu, melakukan pengelolaan sumber daya manusia untuk melakukan operasionalisasi investasi aktiva tetap mesin secara profesional. Dan yang terakhir itu, secara terus-menerus melakukan pencatatan, pendokumentasian semua aktivitas dari dimensi pengelolaan BSC melalui pencatatan skor dalam bentuk indikator kinerja keuangan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian aktivitas investasi dan aktivitas lain yang terkait dalam bisnis perusahaan secara sinergis. Kebijakan pendanaan. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan struktur modal optimal dalam pendanaan aktivitas investasi perusahaan. Untuk meningkatkan leverage perusahaan dengan asumsi struktur modal dalam kondisi yang dimungkinkan untuk melakukan hutang. Utamanya hutang jangka panjang guna mendukung kegiatan investasi real perusahaan jangka panjang. Banyak pemakaian leverage yang kurang sesuai penafsirannya, yaitu selama struktur modal antara total hutang dibandingkan dengan total modal memiliki rasio kurang lebih 50%, maka dikatakan struktur modal itu optimal. Selain itu, indikator struktur modal optimal juga dapat diidentifikasikan menggunakan perubahan nilai total perusahaan melalui nilai harga per lembar saham di pasar modal. Penilaian struktur modal optimal ini dapat ditelaah melalui kerangka teoritis yang tidak hanya melihat struktur modal itu sendiri, tetapi juga melihat tingkat efisiensi operasional dengan kegiatan investasi dan kondisi berkenaan dengan potensi pasarnya. Yang terakhir itu kebijakan dividen. Kebijakan ini adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali saham. Rasio pembayaran dividen juga dapat menentukan besarnya jumlah laba yang ditahan perusahaan harus dievaluasi dalam kerangka tujuan pemaksimalan kekayaan para pemegang saham. Berdasarkan konsep kebijakan dividen, penelitian yang dapat dibangun adalah menghubungkan antara distribusi laba, dividen dengan laba yang ditahan, dan menganalisis pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.